Dan ada beberapa hadis lain Bapak Ibu yang senada dengan hadis yang kita bacakan, walaupun bunyi hadisnya sedikit berbeda, namun hadis-hadis itu semuanya menyebutkan tentang ancaman orang yang meminta-minta. Nanti disebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang pekerjaannya di dunia suka meminta-minta, maka dia sedang mempersiapkan diri untuk menelan atau memakan batu-batu dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jemaah salat Bapak, Ibu yang Allah muliakan, insyaallah mulia dunia, mudah-mudahan bersambung dengan kemuliaan di akhirat insyaallah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang seputar targhib, anjuran untuk menjadi amil zakat, sekaligus targhib, ancaman kalau melakukan penyelewengan dalam melakukan amanah sebagai amil zakat. Kita masuk ke dalam bab yang baru. Hari ini kita akan bahas tentang at-targhib fil minal mas'alah wa ta'limuha ma'al ghani, yaitu ancaman meminta-minta sekaligus keharaman mengemis dalam keadaan kaya atau punya kecukupan. Nah, ini hadis-hadis ini yang akan kita bahas, yaitu intinya adalah tentang urusan menjadi peminta-minta. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tazalu al-mas'alah bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Selama salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, melakukan pekerjaan meminta-minta, selama kalian atau salah seorang di antara kalian jalani pekerjaan meminta-minta, maka dia nanti yalqallah, dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak mempunyai sekerat daging pun. Ini hadis sahih
riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hadis yang kedua dari Samurah bin Jundub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, innamal masail qudun yaqdihu biha ar-rajul wajhahu. Sesungguhnya para peminta-minta itu mempunyai kuduh, mempunyai bopek atau luka di wajahnya. Yaqdihu biha ar-rajul wajhahu. Bopek itu menghiasi wajahnya atau memenuhi wajahnya. Faman syaa'a abqa ala wajhihi. Barang siapa yang masih meneruskan meminta-minta, maka bopek itu, luka itu terus menempel di wajahnya. Wa man syaa'a taraka. Dan barang siapa yang ingin luka itu hilang, maka hendaknya dia meninggalkan pekerjaan meminta-minta. Illa ayyas'ala za sultan, kecuali dia meminta-minta kepada para penguasa, atau fi amrin la yajidu minhu buddan, atau pada urusan-urusan yang dia memang harus melakukan pekerjaan itu. Ini hadis riwayat Ahmad juga dengan derajat, riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i juga dengan derajat yang sahih. Dan ada beberapa hadis lain Bapak Ibu yang senada dengan hadis yang kita bacakan, walaupun bunyi hadisnya sedikit berbeda, namun hadis-hadis itu semuanya menyebutkan tentang ancaman orang yang meminta-minta. Nanti disebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang pekerjaannya di dunia suka meminta-minta, maka dia sedang mempersiapkan diri untuk menelan atau memakan batu-batu dari neraka. Ini hadis-hadis ini membicarakan tentang buruknya pekerjaan menjadi peminta-minta. Jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin, salah satu yang menjadi jalan menuju surga adalah menolong orang. Dan itu termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Di dalam harta kita, kata Allah, fihi haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta kita itu yang diberikan Allah, itu ada hak-hak pada orang-orang yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah. Siapa mereka? Lisail, orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta-minta. Banyak hadis juga menganjurkan untuk menolong miskin, anak yatim, janda-janda yang jatuh dalam kemiskinan setelah ditinggalkan suaminya. Itu semua hadis itu mengajak kita untuk memikirkan nasib sesama mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sa'a 'ala al-armalah wal miskin, barang siapa yang berkeliling-keliling menolong janda dan orang-orang miskin,
fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Di saat itu perjalanan kakinya, pergerakannya dihitung seperti sedang berjihad fi sabilillah. Bahkan disambung, dia kal qa'im la yuftir wa kas-sha'im la yaftur. Itu orang itu yang suka menolong orang miskin, suka menolong anak yatim, suka menolong janda-janda miskin. Mereka itu bagaikan orang yang salat malam tidak pernah berhenti, artinya terus sepanjang malam salat, dan bagaikan orang yang sedang berpuasa yang tidak berbuka. Jadi pahalanya melebihi solat malam, melebihi pahala puasa sunnah. Ini makanya secara normalnya kita memang disuruh perhatikan orang miskin. Bahkan kalau kita tidak mau perhatikan, kita termasuk yukazzibu bid-din. Fazalika alladhi yad'ul yatim. Kalau ada anak yatim yang terlewatkan di depan pandangan kita tanpa ada sedikit pun keinginan menolongnya, maka kita termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan. Lazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak berusaha untuk mengajak untuk menolong orang miskin. Dia tidak tolong, tetapi kalau dia ajak orang yang mampu menolong saja, dia sudah masuk ke dalam yang beriman kepada hari pembalasan. Kadang-kadang kita sendiri miskin, tapi kita lebih kasihan lagi kepada orang yang lebih miskin. Kita tidak mampu tolong, lalu kemudian kita memohon kepada orang-orang yang punya harta untuk menolong mereka. Itu yahuddu ala ta'amil miskin. Kita ajak, kita beritahu di grup WA, kita kasih tahu si fulan rumahnya dibuat dari pelepah rumbia. Pelepah bahasa Jawa tak cahaya pelepah. Bahasa Jawa pelepah itu. Rumahnya kita foto, rumahnya tak ada lantai, panci cuma ada 2. Kita letakkan di grup. Kita tidak biarkan berlalu begitu saja pemandangan itu. Itu sudah keluar dari amalan mendustakan hari pembalasan. Ini datang ke rumah orang miskin, membawa spanduk cadar, kasih beras 5 kilo, minyak 2 kilo, minyak pun minyak kita, bukan bimoli. Lalu suruh pegang beras sama minyak, kita pegang spanduk, dia pegang beras sama minyak. Begitu keadaannya. Setelah itu tak pernah nampak lagi seumur hidup, kecuali nanti di neraka bermempodok. Ini bukan menolong, ini menolong diri sendiri supaya dipilih, dikenal. Allah sebut pendusta hari pembalasan, yukazzibu bid-din, mendustakan hari pembalasan. Kenapa maksudnya mendustakan hari pembalasan? Dengan tidak menolong orang miskin, tidak menolong anak yatim, maka kita tidak meyakini bahwa Allah menyaksikan, Allah melihat, dan Allah membalas setiap apa yang kita beri. Allah balas. Kita tidak yakin itu. Karena tidak yakin, kita tidak mau melakukannya. Berarti kita mendustakan janji Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Setiap amalan baik sekecil zarrah, maka itu yarah, pasti engkau akan melihat balasannya di hari kiamat. Berarti kita tidak percaya, maka disebutlah orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan din, pembalasan. Agama juga disebut din. Kenapa agama disebut din? Karena dengan beragama kita yakin bahwa semua yang kita pegang teguh hari ini akan dibalas oleh Allah.
Din itu kalau ada huruf dal, ya dan nun, itu pasti ada dua pihak yang bertransaksi. Din artinya agama, sekaligus bermakna pembalasan. Malik yaumiddin, raja di hari pembalasan. Pembalasan itu yang maksudnya Allah balas kebaikan, Allah balas, lalu kejahatanmu juga Allah akan perhitungkan, sesamamu juga Allah akan tegakkan. Sesama kita apa? Ditegakkan oleh Allah. Nah, kalau bahasa lain yang pakai 3 huruf ini, contohnya dainon, bukan dinon lagi. Dainon, apa itu dainon? Hutang. Adain. Dainon ada yang memberi hutang, ada yang berhutang. Jadi ada dua pihak yang bertransaksi. Begitulah kita dipastikan oleh Allah bahwa kita menolong si miskin, anak yatim, itu semuanya akan berhadapan dengan Allah untuk dibalas. Kita saja Pak di dunia kerja teken kontrak, di ujung bulan kita temui bendahara, lalu semua jerih payah kita dibayar. Tak bayar, demo. Tidak bayar, hancur perusahaan itu. Di dunia aja dibayar. Padahal yang bayar belum tentu orang yang jujur, tapi terpaksa bayar karena sudah teken kontrak. Hari ini kita sudah teken kontrak dengan Allah. Allah sudah mengatakan, Allah tidak melanggar janji. Setiap amalmu dibalas. Allah tidak lalai. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dengan apa yang kau kerjakan. Itu kontrak kita dengan Allah. Allah tidak melanggar janji. Allah kalau sudah ngomong, sudah bicara, tidak ada yang lebih baik omongannya kecuali dari omongan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang lebih jujur daripada omongan Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih jujur daripada Allah? Tak ada, kata Allah. Tak ada. Nabi Muhammad jujur, tapi semua perkataannya berasal dari Allah. Maka Nabi Muhammad menjadi orang yang paling jujur karena mendapatkan langsung perintah dari Allah. Utusannya saja tidak pernah bohong. Utusannya saja tidak pernah bohong, apalagi yang mengutus. Maka jangan ragu. Tapi permasalahannya yang mau kita kasih tahu tadi, di balik perintah Allah menolong orang miskin, miskin yang mana, orang yang mana, ternyata orang-orang yang bukan mempunyai tipikal peminta-minta. Nah, itu yang perlu kita catat baik-baik. Banyak sekali hadis yang melaknat tentang pekerjaan meminta-minta. Kalau kita buka literatur fikih, maka kita temukan ketika kalau ditanya kepada para ulama apa hukum minta-minta, dengan dalil-dalil yang kita bacakan barusan, maka para ulama tegas mengatakan bahwa meminta-minta hukumnya haram, terutama bagi yang mampu tapi melakukan pekerjaan hobi meminta-minta, haram. Makruh bagi mereka yang hidupnya dalam keadaan bimbang antara bisa hidup dan tidak, artinya miskin betul tapi dia tidak berusaha. Jadi pasrah, dia betul miskin tapi dia pasrah. Nak mau jualan kacang hijau goreng pun tak mau. Tetangganya bilang, "Napa belum ada belum ada?" Jadi tetangganya ada home apa? Usaha rumah, home industri, ada menyan itu. Masih subuh Pak, hilang memori hilang.
Tetangganya buat kacang, buat ini, buat itu. Kata tetangganya, daripada engkau minta-minta, jualan saja punya saya. Tak mau dia, tak mau. Tapi betul dia miskin. Posisi seperti ini makruh, tetap tidak disukai. Haram bagi yang mampu tapi melanjutkan pekerjaan kita. Kalau kita lihat hari ini gejala-gejala orang-orang yang berada di lampu merah, itu masuk kategori haram. Karena kalau kita selidiki, itu mereka itu tidak miskin. Dan saya sudah dapat keterangan dari beberapa teman yang langsung berhadapan dengan mereka. Ya mungkin tidak semuanya, mungkin satu dua di situ ada yang betul-betul miskin. Ya. Ada beberapa teman bekerja di Satpol PP yang pernah menyergap mereka. Itu ketika sudah ditangkap, mereka minta untuk ganti baju dulu. Di mana ganti bajunya Pak? Di Islami. Di kamar mandi Islami ke kosong. Nah, di situ mereka simpan baju, ada yang simpannya di bawah pohon bunga. Itu ada baju yang dibawa dari rumahnya. Bajunya bagus-bagus. Semua yang berharga itu mereka letakkan di situ. Jadi nanti ada, bahkan ada teman dari Satpol PP mengatakan dicabut nih emas ini, disimpan dengan baik di satu tempat, disembunyikan. Nah, nanti waktu pulang itu baru dipakai lagi. Jadi ganti baju dengan baju yang layak jadi pengemis. Juga ada salah satu jamaah kita itu memberitahu ke saya, Ustaz, saya di toko saya sering pengemis menukarkan uang hasil pengemis. Saya nak sebutkan tokonya, takut nanti bapak juga menukarkan uang bapak. Tapi ini jamaah kita, Pak. Saya tanya berapa? Pak, tiap hari kita rata-rata, ini rata-rata kita lihat, itu 200.000 Pak per hari. Rata-rata. Kita yang honorer itu gaji Pak 1,5 juta potong PDS 300. Mereka tidak ada potong PDS itu 200.000 per hari. Dan kalau mereka kerja tiap hari, tidak kenal Sabtu Minggu, itu 6 juta full kalau kerja tiap hari. Tapi mungkin mereka ada juga pergi ke Gunung Salak, pergi ke Waduk dulu, mungkin di situ cuti, ambil cuti. Itu pemandangan hari ini, Pak. Dan saya dapatkan itu dari orang-orang yang saya yakin tidak menipu. Begitu kenyataannya. Itu pekerjaan itu haram. Pekerjaan itu haram. Dan itu dosa karena telah dilaknat oleh Rasulullah dengan ancaman neraka. Makanya tadi hadis pertama menyebutkan barang siapa yang senantiasa menjadikan hobi untuk meminta-minta atau pekerjaannya minta-minta, nanti di hari kiamat bertemu Allah dalam keadaan wajahnya tidak punya sekerat daging pun. Ini badan berdaging sampai wajah tengkorak. Jadi wajah ini tengkorak, ini tidak ada dagingnya. Kenapa wajah yang tidak ada daging? Kenapa tidak lain? Karena di dunia dia telah menghilangkan titipan Allah yang bernama malu di wajahnya. Jadi anak Malay ini, orang kalau dah minta tahan-tahan, ini hatinya itu sudah membuang titipan Allah, yaitu malu. Sedangkan malu bahagian daripada iman. Al-haya minal iman. Kita kalau masih punya iman, masih punya malu. Malu itu yang membuat kita tidak berani ke rumah orang untuk mengetuk Assalamualaikum Pak Nabi baju, tak berani orang. Rasanya malu sekali. Kita kalau punya iman, semiskin apapun, kita akan berjuang untuk menghidupkan diri dan kita sadar, kita tawakal. Tapi tidak berani kita membuka atau mengetuk itu rumah orang. Maka orang yang sudah tidak ada malu lagi, itu berdiri di lampu merah. Lalu kemudian menunggu-nunggu, begitu pas lampu merah,
berkeliling mengetuk pintu mobil, mengetuk dia tahankan tangannya di hadapan para pemotor. Itu dah ada dapat. Ada yang model bawa surat proposal, keliling-keliling, nanti menipu. Itu di surat itu ditulis pesantren tertentu, padahal pesantren itu tidak pernah menyuruh itu. Jadi dia menggunakan nama pesantren, dia pakai kopiah, ya, padahal dia tidak pernah pun mengenal pesantren itu. Dia gunakan sebagai alibinya saja. Pesantren pun tidak pernah menyuruh dia untuk mengambil-ambil seperti itu, tapi dia lakukan. Badan lengkap, tidak ada yang cacat, tapi keliling-keliling bawa proposal, nanti kasih nampak foto, ini fotonya, segala macam. Ada yang ngaku-ngaku mu'alaf. Itu semua mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat, bertemu Allah, tidak ada daging di wajahnya, sebagaimana mereka tidak punya malu di wajahnya di dunia. Dan ini siksa, Pak. Jadi bukan bermakna itu sebuah perkara cuma tidak ada daging pun ya tak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Apa ada dulu masuk surga? Masuk surga itu tidak boleh berbentuk tengkorak. Jadi bahasa Nabi mengatakan tidak ada daging di wajah, itu ciri-ciri penduduk neraka. Karena penduduk surga ketika masuk surga, kata Rasulullah, itu wajahnya bagaikan bulan purnama, kata Rasulullah, bercahaya bersinar-sinar. Lalu dirubah bentuk kita menjadi rupa Nabiullah Adam alaihissalam. Semua istri-istri dirubah menjadi bidadari, plus bidadari yang sudah ada di sana. Bidadari di sana dalam satu rumah dan disebutkan dalam hadis 70 bidadari, satu suami. Ini bapak-bapak dapat 70 bidadari. Bapak jangan bilang alhamdulillah, keras sekali kedengaran nanti. Nanti plus ibunya. Jadi ibunya, kepala bidadarinya, yang istri yang dulunya, yang merawat kita waktu sakit, yang cebok-cebok kita waktu sudah stroke, itu bidadari. Maka jangan marahi bidadari kita. Jangan salah buat tes sedikit kita ngamuk-ngamuk, padahal tai kita yang pegang istri. Mama kita saja kadang-kadang nak mau pegang lagi tai anaknya sudah besar-besar, Pak kedua. Tapi istri paling setia. Makanya itulah bidadari. Dan rupa kita semua indah. Tidak ada yang masuk surga dengan tidak ada daging di wajah. Makanya ini isyarat dari Nabi. Semua peminta-minta yang tidak layak minta-minta, itu semua adalah penduduk neraka. Dibantu dengan hadis kedua yang kita baca, kata Rasulullah, wajahnya bopek. Jadi dia nanti di hari kiamat itu membawa luka-luka, wajahnya luka-luka. Jadi Allah beri siksa dengan dilukai wajahnya yang sudah tidak dapat. Makanya ketika diberikan ketegasan yang lebih lanjut oleh Nabi, bahwa yang minta-minta itu mereka mempersiapkan untuk memakan batu dari api neraka, itu juga hadis sahih. Itu langsung sudah tidak ada lain hukum meminta-minta haram kalau dia bukan orang yang benar-benar sudah waktunya untuk meminta. Nanti hadis-hadis berikutnya akan dijelaskan siapa yang dibolehkan untuk meminta-minta. Tapi pada dasarnya, selama kita masih mampu atau masih ada ruang untuk berusaha, itu tetap meminta yang tidak baik. Lalu kemudian yang kedua, Allah benci kepada orang yang meminta-minta. Itu karena dia kehilangan sifat ikhtiarnya kepada Allah. Jadi tidak mau lagi berusaha. Dia pikir, ya sudahlah, hidup kami sudah kayak gini. Dia tidak mau berjuang. Dan Allah tidak suka. Pada suatu hari Nabi SAW didatangi oleh seseorang untuk meminta uang dari Nabi. Lalu Nabi mengatakan, tunggu sebentar. Nabi ternyata tidak memberikan uang, tapi memberikan kapak, alat untuk bekerja, kapak. Kata Nabi, nah ini ambil, cobalah tebang pohon, cari, lalu kemudian juallah, dan kembalilah kepada aku 15 hari
yang akan datang. Dan kemudian dia balik 15 hari, dia sudah punya uang 1 dirham atau 2 dirham disebutlah di sini. Kata Nabi, cobalah kembali lagi, carilah lagi rezeki yang halal. Jadi ternyata sampai punya uang dan hidup yang terlepas. Gara-gara apa? Kapak diberikan Nabi. Isyarat itu Nabi suruh kerja, bukan disuruh mendahulu, disuruh kerja. Oh, kita punya cacat, tangan sanggup menenteng makanan-makanan ringan tidak? Kita berdiri di pasar Kepres. Kalau orang punya iman, dia miskin, dia tidak akan menahan tangannya, tapi dia akan berdiri. Paling kurang dia jual plastik kresek, pasti ada orang kaya yang mau berhenti. Bahkan mungkin plastiknya tidak diambil, uangnya dia beli. Dia bilang tidak usah, plastiknya tidak usah, ini uang saya sedekah. Kita tidak berikan, orang beri. Itulah hadiah Allah untuk kita. Kita belum lagi ketemu orang-orang kaya. Pak, kalau sempat ketemu sama yang kaya beriman betul, dia bilang, bapak berapa, tinggalnya di mana? Lalu kemudian kita datangi rumahnya, Masya Allah rumahnya hancur sekali, maka kita mulai bangun rumahnya, kita pelihara dia. Udah bapak tidak usah begini-begini, nanti saya kirimkan per bulan. Allah bisa beri itu, Pak. Allah ketuk pintu seseorang karena kita berikhtiar kepada Allah. Kita gantungkan hidup pada Allah, bukan menggantungkan hidup pada manusia. Maka meminta-minta itu tidak baik. Tidak baik. Itu bukan pekerjaan yang terlaknat. Di dalam hadis yang lain disebutkan meminta-minta itu menjadi penyebab kefakiran, bukan kaya, kefakiran. Kata Rasulullah, man fataha baba mas'alatin fatahallahu alaihi baba faqrin. Barang siapa yang sudah membuka pintu untuk meminta-minta, maka dia sedang membuka pintu untuk menuju kepada kefakiran. Itu walaupun dapat 200.000 per hari, tapi pikirannya miskin, hatinya miskin, gaya hidupnya harus mirip orang miskin. Tidak berani memakai HP di sembarangan, takut ketahuan sama orang, takut kalau ketahuan tidak dikasih lagi. Rumah harus cari jauh dari pandangan orang. Mengemis itu harus jauh dari kampung, biar kampung ketahuan. Ya. Hidup punya uang, tapi harus bergaya, tersiksa dengan kemiskinan. Emas ada, ganti baju dengan baju yang dipakai orang miskin, emas simpan. Lalu kemudian ditangkap Satpol PP, dipenjara 2 hari, suruh jemput. Hidup Pak, lagi belum mengakhiri. Kita yang tidak pernah meminta-minta, kita hidup aman. Rumah walaupun sederhana, sewa cuma 500.000 sebulan, tapi kita bahagia. TV ada sekitar 2 inci. Nah, TV 2 inci. Oh, dah TV 2 inci. TV ada, nonton aman. Tetangga tak ada yang bilang nonton, padahal minta-minta, tak ada. Kita kaya, kita tidak berharap sama orang. Kemuliaan Allah beri, tapi kalau sudah minta-minta, seluruhnya miskin. Jadi dalam hati selalu miskin. Duduk sama kawan-kawan sesama pengemis, tidak ada yang mau traktir. Kenapa? Kamu kan miskin, kamu kan miskin. Kata miskin lagi. Padahal punya uang. Tidak ada yang mau berlagak seperti orang kaya. Ditutup hati oleh Allah SWT. Maka hari ini, jangan fikir orang minta itu bebas hidupnya melenggang begitu saja. Tidak. Bermasalah Pak. Tidak bisa menikmati hidup. Jadi kalau mau traveling, kalau mau wisata, itu tidak bisa pergi dengan orang-orang yang mungkin pernah memberi dia. Kenapa tidak bisa pergi? Karena orang yang memberi dia mengatakan, "Napeng kira kau? Ada uang kau?" Dibukanya Tupperware, sedangkan yang memberi cuma pakai globe biasa. Dia si miskin Tupperware. Kata orang yang memberi, "Oh, ini apanya? Dilihat HP lebih mahal daripada HP orang memberi." Akhirnya karena tidak berani ketahuan, travelingnya sama siapa Pak? Ya buatlah sesama pengemis. Wisata para pengemis, sama-sama menipu di dalam itu semuanya. Pergi gua dulu sama-sama pengemis, sama-sama. Bagaimana tersiksanya hidup? Begitulah Nabi menyebutkannya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, berusahalah untuk tidak menadahkan tangan. Apapun, dan itu nasihati anak kita, nak jangan minta.
Kadang-kadang anak kita di pesantren udah kita kasih uang jajan, karena tidak kita tanamkan rasa izzah, rasa kemuliaan sebagai muslim, nanti uang ada tapi minta sama kawan. Jom dah baca. Kawan sedang makan, sikit dah. Itu ciri-ciri dia telah kehilangan kemuliaan. Maka tanamkan di anak-anak kita, nak jangan minta. Bapak tak mau kalau kamu minta. Kalau sempat bapak dengar kamu punya hutang di pesantren padahal bapak kirim uang jajan, maka di situ berakhir riwayat orang. Abangmu sudah lewat satu. Jangan sampai kamu yang kedua. Tanamkan izzah. Kita orang Islam tak? Kita harus punya izzah, punya kemuliaan. Maka Bapak Ibu yang berkata, hari ini orang tidak meminta-minta di jalan, tapi tipikal pengemis ada. Walaupun PNS, walaupun bergaji, tipikal pengemis ada. Apa ciri-cirinya? Suka meminta-minta. Asal ada acara di rumahnya, datang ke rumah samping, boleh pinjam sendok. Sudah boleh pinjam sendok. Kalau sekali okey, pinjam sendok berkali-kali, Pak. Sedikit ada kenduri di rumah, pinjam sendok. Buat ada datang tamu ke rumah, pinjam sendok ke rumah tetangga. Pinjam sendok, pinjam piring, pinjam gelas, pinjam talam, pinjam tikar, macam-macam pinjam tu. Tetangga sampai sudah malas pada tetangga bagi itu. Sendok itu Pak, selusin. Sendok itu 10.000, yang model sekali ketok patah. Nah, begitu kita masukkan ke daging, bukan dagingnya yang terbelah, sendoknya terbelah, itu yang satu lusin 10.000. Kalau mau yang lebih bagus, yang lebih kuat, itu bisa ketok kepala orang Pak, itu sekitar 10.000 dapat 3 cuma. Kita punya uang, gaji 3,5 juta, tidak pernah beli sendok. Sukanya apa? Pinjam sama tetangga. Ini pengemis. Maka banyak apa orang yang punya uang jadi pengemis. Itu pinjam sendok 100, pulangkan 99, dipikirnya ada diskon. 4 ada diskon, wajib bayar yang mana? Talam orang hilang, tikar orang sudah kena kuah tidak dicucinya. Lalu orang sudah malas bertetangga sama dia. Ini tipikal berita. Asal ada orang umrah, sudah WA, jangan lupa ya kurmut, kata dia. Kurmut itu kurma muda. Dibawa pulang juga, tapi bukan kurmut, kurdu juga. Ini yang ada di kurma dua kacau kahai. Kau fikir ke kumurah kada kejo. Itu diminta bawa pulang syal, minta bawa pulang benci, diminta bawa ini, bawa itu. Pengemis itu, mental pengemis. Makanya kita sama orang naik haji sama umrah jangan minta apa-apa. Jangan sindir-sindir. Kalau dibawa pulang, alhamdulillah. Tidak dibawa pulang, astagfirullah. Paling kita ngomong di kampung, Ma'izamzam membaca dah naik. Kok kriat? Bukan dia yang kriat. Dia tak sanggup bawa pulang itu. Satu kampung minta air zam-zam. Mana bisa kita bawa pulang satu sumur air zam-zam? Makanya banyak orang kadang terbeban dengan banyaknya peminta-minta, Pak. Itu belinya di toko-toko yang jualan di Nus Mameh. Dia beli di situ. Lalu dia siapkan di rumah, nanti pulang haji tinggal ambil barangnya sama. Nah, jadi dimuliakan Allah, berusahalah punya kemuliaan, jangan suka meminta-minta, karena kita hilang martabat, tidak baik. Tidak baik dan kita bukan orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Nah, ini dua hadis ini tentang ancaman meminta-minta. Baik.